Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 RPL dengan judul proyek kami yaitu pengembangan fitur pencarian ayat dan surah pada aplikasi Al-Quran Indonesia berbasis voice command. Nah, di mana kelompok kami ini beranggotakan 4 orang yang terdiri dari saya sendiri sebagai ketua kelompok. Perkenalkan, nama saya Narendra Awangga dengan NIM 13020220022 dan ada anggota kelompok saya yaitu Muhammad Andi Syafullah dengan NIM 13020220015 dan ada Muhammad Alif Singgasari dengan NIM 13020220042 dan terakhir ada Nifal dengan NIM 13020220039. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke presentasinya. Baik, di sini saya memperkenalkan diri saya kembali. Saya atas nama Muhammad Andi Saifullah dengan NIM 13020220015. Pendahuluan. Yang pertama, dokumen persyaratan. Dokumen ini merinci spesifikasi persyaratan perangkat lunak untuk pengembangan fitur pencarian ayat dan surah pada aplikasi Al-Quran Indonesia berbasis voice command. Dokumen ini disusun untuk memberikan panduan kepada pelanggan dan tim pengembang, termasuk analis, penguji, pengelola, dan pengguna akhir, dalam membangun sistem yang memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna. Yang pertama, tujuan dokumen. Di dalam tujuan dokumen menjelaskan kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang harus dipenuhi oleh perangkat lunak. Yang kedua, menggambarkan cakupan mode, cakupan produk, dan lingkungan pengembangan yang dibutuhkan. Yang ketiga, menyediakan panduan bagi tim pengembang dan mengembangkan, menguji, dan memelihara aplikasi Al-Quran berbasis voice command agar bisa dipantau dengan baik dan bisa digunakan oleh pengguna aplikasi tersebut. Yang kedua, audience dokumen. Yang pertama, tim pengembang yang terlibat langsung dalam pembangunan aplikasi Al-Quran. Yang kedua, pengelola proyek yang bertanggung jawab terhadap pengembangan aplikasi. Yang ketiga, pihak-pihak terkait dalam organisasi yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang persyaratan aplikasi. Yang ketiga, penyusunan dokumen. Dokumen ini disusun berdasarkan analisis kebutuhan pengguna dan spesifikasi teknis yang telah ditentukan. Yang kedua, pengembang akan menggunakan dokumen ini sebagai panduan utama dalam proses pengembangan, pengujian, dan penerapan fitur-fitur pencarian ayat dan surah. Yang kedua, cakupan produk. Aplikasi Al-Quran Indonesia berbasis voice command adalah sebuah perangkat lunak yang bertujuan untuk memfasilitasi pengguna dalam melakukan pencarian ayat dan surah Al-Quran dengan menggunakan perintah suara. Berikut adalah cakupan produk yang akan diimplementasikan. Pertama, fitur pencarian ayat dan surah. Pengguna dapat melakukan pencarian ayat Al-Quran berdasarkan kata kunci tertentu. Fitur pencarian akan mendukung pencarian ayat secara spesifik berdasarkan kata, frasa, atau topik tertentu. Sistem akan memberikan hasil pencarian yang relevan dengan kebutuhan pengguna. Kedua, voice command atau perintah suara. Aplikasi mendukung penggunaan perintah suara untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu seperti mencari ayat, membaca ayat, atau mengganti surah atau perintah suara yang diterima oleh aplikasi akan diproses dengan cepat dan akurat untuk memberikan respon yang diharapkan. Yang kedua, interaksi pengguna yang ramah.
Antarmuka aplikasi dirancang dengan user experience UX yang ramah pengguna, yang dimana UX ini sangat-sangat harus diperhatikan agar bisa digunakan dengan baik oleh pengguna. Pengguna dapat dengan mudah memahami cara menggunakan perintah suara dan fitur-fitur lainnya. Yang keempat, kemampuan memahami perintah suara. Sistem dilengkapi dengan teknologi pengenalan suara yang andal untuk memahami perintah dengan tingkat keakuratan yang tinggi. Fitur ini akan mengurangi kesalahan interpretasi perintah suara oleh aplikasi. Yang kelima, penggunaan yang fleksibel. Aplikasi dapat digunakan oleh berbagai kalangan pengguna, mulai dari pengguna awam hingga yang memiliki latar belakang teknis. Yang kedua, fitur-fitur aplikasi dirancang untuk memenuhi kebutuhan beragam pengguna, termasuk pengguna yang membutuhkan aksesibilitas tinggi. Berikutnya, definisi akronim singkatan, yang dimana yang terdapat dalam aplikasi yaitu ada AI, Artificial Intelligence, teknologi yang memungkinkan komputer meniru perilaku manusia. NLP, Natural Language Processing, teknologi yang memungkinkan komputer untuk memahami dan memproses bahasa manusia secara alami. Yang berikutnya UI, User Interface, antarmuka yang digunakan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat lunak. Yang keempat, UX, User Experience, pengalaman pengguna dalam menggunakan suatu produk atau layanan dengan tampilan yang menarik. AIP, Application Programming Interface, antarmuka yang memungkinkan berbagai aplikasi atau sistem berkomunikasi dan berbagi data. DBMS, Database Management System, sistem yang digunakan untuk mengelola dan mengatur database. GUI, Graphical User Interface, antarmuka pengguna berbasis grafis. SDK, Software Development Kit, kumpulan alat pengembang perangkat lunak untuk membangun aplikasi. SRS, Software Requirements Specification, dokumen yang menjelaskan persyaratan perangkat lunak. VoIP, Voice over Internet Protocol, teknologi yang memungkinkan pengiriman suara melalui jaringan internet. UI atau UX, Voice over Internet Protocol. User Interface atau User Experience, mengacu pada desain antarmuka dan pengalaman pengguna dalam menggunakan aplikasi dan situs web. APIs, Aplikasi Programming Interface, antarmuka yang digunakan oleh aplikasi untuk berinteraksi dengan sistem atau layanan lainnya. Berikutnya referensi dokumen 1 menjelaskan tentang sistem database dari perangkat lunak, klasifikasi proyek dan retribusi angkutan darat. Dokumen 2 menjelaskan tentang format penyimpanan data yang relevan dengan pengembangan fitur pencarian ayat dan surah. Dokumen 3 memaparkan spesifikasi kebutuhan hardware yang diperlukan untuk mendukung aplikasi Al-Quran Indonesia berbasis voice command. Berikutnya, tinjauan dokumen bagian berikutnya. Bagian dokumen selanjutnya akan memberikan gambaran mendalam tentang pengembangan fitur pencarian ayat dan surah pada aplikasi Al-Quran Indonesia berbasis voice command. Rincian tinjauan ini akan terbagi menjadi beberapa bagian antara lain, yaitu deskripsi umum, memberikan gambaran lengkap tentang aplikasi Al-Quran Indonesia yang sedang dikembangkan termasuk tujuan, cakupan, dan manfaat, dan fitur pencarian ayat dan surah berbasis voice command. Persyaratan berikutnya, persyaratan fungsional, menjelaskan secara
detail fungsi-fungsi yang akan diimplementasikan dalam fitur pencarian ayat dan surah. Ini termasuk kategori-kategori pencarian, respon sistem terhadap perintah suara, dan keterkaitan antara input, proses, dan output dalam penggunaan fitur tersebut. Berikutnya, persyaratan non-fungsional. Membahas aspek-aspek yang tidak terkait langsung dengan fungsionalitas tetapi sangat penting untuk kinerja dan keamanan fitur pencarian. Ini termasuk performa sistem, keamanan data, ketersediaan layanan, dan kriteria lain yang menentukan kualitas dari fitur tersebut. Berikutnya, atribut perangkat lunak menguraikan kemampuan keamanan dan perawatan dari aplikasi Al-Quran Indonesia berbasis voice command dalam konteks pengembangan fitur pencarian ayat dan surah. Baik, saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelum itu saya ingin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nipal dengan NIM 130-2022-0039. Jadi di sini saya membuat dokumen SRS di bagian deskripsi umum. 2.1 deskripsi produk. Aplikasi Al-Quran Indonesia pengembang fitur pencarian ayat dan surat berbasis voice command untuk memberikan pengalaman interaktif dan inklusif kepada pengguna dalam mempelajari Al-Quran. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mencari ayat dan surat dengan perintah suara, menghilangkan kebutuhan untuk mengetik kata kunci secara manual. Hal ini meningkatkan kemudahan akses bagi pengguna dengan berbagai tingkat keahlian dan keterbatasan, serta memperluas jangkauan pengguna aplikasi ini. 2.2 Fungsi produk. Dalam pengembangan pintu pencarian ayat dan surat pada aplikasi Al-Quran Indonesia berbasis voice command, berikut adalah beberapa fungsi antarmuka antara lain. 1. Pengenalan suara. Pengenalan suara. Untuk pengenalan suara pengguna seperti dijelaskan pada bagian 3.2.1. Pencarian surat dan ayat. Pencarian surat dan ayat via cepat, via voice command dengan tambahan info untuk hasil yang akurat. Detailnya diuraikan pada bagian 3.2.2. Umpan balik suara. Sistem pemberian atau memberikan konfirmasi suara saat perintah diterima menampilkan hasil pencarian Al-Quran dengan teks lengkap beserta terjemahan. Penjelasan detailnya akan diuraikan pada bagian 3.2. 4. Interaksi dengan database Al-Quran. Sistem terhubung dengan database Al-Quran lengkap dan dapat menampilkan teks Al-Quran beserta terjemahan relevan setelah pencarian. Detailnya diuraikan pada bagian 3.2.4. Bagian terakhir, 5. Fungsi input proses output. Input proses output yaitu tahapan pengoperasian input proses output diuraikan pada bagian 3.2.5. 2.3 yaitu karakteristik user dalam konteks pengembangan fitur pencarian ayat surat pada aplikasi Al-Quran berbasis voice command. Pengguna aplikasi dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama. 1. Administrator merupakan pengguna yang memiliki hak akses penuh terhadap pengelola dan konfigurasi aplikasi. Bertanggung jawab atas pemeliharaan, update konten Al-Quran dan manajemen pengguna. Pengguna umum merupakan pengguna aplikasi yang mengenal fitur pencarian ayat dan surat berbasis voice command, mengakses Al-Quran dengan mudah dan cepat melalui perintah suara. 3. Pengguna registrasi termasuk pengguna yang memiliki akun terhadap pada aplikasi, dapat menyimpan ayat favorit dan membuat catatan dan mengatur preferensi pengguna. 4. Pengguna voice command. Pengguna khusus yang mengandalkan fitur voice command untuk melakukan pencarian ayat dan surat, memiliki kebutuhan interaktif suara yang efisien dan akurat dengan aplikasi. 2.4 Batasan-batasan umum. Dalam pengembangan fitur pencarian ayat dan surat pada aplikasi Al-Quran Indonesia berbasis voice command,
terdapat beberapa batasan yang perlu diperhatikan untuk memastikan fungsionalitas aplikasi yang optimal. 1. Pengguna voice command. Fitur pencarian ayat dan surat hanya dapat diakses melalui perintah suara. Aplikasi ini dirancang khusus untuk memahami perintah suara pengguna dengan akurasi tinggi. 2. Batasan pencarian. Pencarian ayat dan surat terbatas pada Al-Quran bahasa Indonesia. Aplikasi tidak mendukung pencarian dalam bahasa lain atau terjemahan ayat. 3. Koneksi internet. Diperlukan koneksi internet yang stabil untuk menggunakan fitur pencarian secara online. Aplikasi akan mengambil data ayat dan surat secara real time dari sumber terpercaya. 4. Ketersediaan fitur tambahan. Fitur pencarian ini dapat merupakan salah satu dari bagian fitur tambahan yang disediakan dalam aplikasi Al-Quran berbasis voice command. Pengguna dapat menikmati fitur tambahan seperti pembacaan ayat, terjemahan, taksir, dan fitur lainnya. 5. Dukungan perangkat. Aplikasi ini dapat diakses melalui berbagai perangkat dengan dukungan voice command seperti smartphone, tablet, dan perangkat lain yang mendukung teknologi suara. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ali Singgiaksari dengan NIM 13020220042. Masuk materi 3.2 persyaratan fungsional. Persyaratan fungsional adalah spesifikasi tentang apa yang harus dilakukan oleh sistem atau aplikasi dalam hal pencarian surah dan ayat pada aplikasi Al-Quran Indonesia menggunakan voice command. Berikut adalah beberapa persyaratan fungsional yang harus dipenuhi. Yang pertama, 3.2.1, pengenalan suara. Sistem harus dapat mengenali perintah suara pengguna dengan akurasi tinggi, termasuk perintah untuk mencari surah dan ayat tertentu. Sistem harus mendukung berbagai aksen dan variasi suara agar dapat memahami pengguna dari berbagai latar belakang. 3.2.2, pencarian surah dan ayat. Pengguna harus dapat melakukan pencarian surah dan ayat menggunakan voice command. Sistem harus dapat memproses perintah pencarian dan mencari surah dan ayat yang dimaksud agar cepat dan akurat. Pengguna harus dapat memberikan informasi tambahan seperti nama surah atau nomor surah untuk memperjelas pencarian. 3.2.3, umpan balik suara. Setelah menerima perintah pencarian, sistem harus memberikan umpan balik suara kepada pengguna untuk mengkonfirmasi bahwa perintah telah diterima dan diproses. Setelah menemukan hasil pencarian, sistem harus membacakan informasi tentang surah dan ayat yang ditemukan kepada pengguna. 3.2.4, integrasi dengan database Al-Quran. Sistem harus terhubung dengan database Al-Quran yang mencakup teks Al-Quran lengkap beserta terjemahan dalam bahasa Indonesia. Setelah melakukan pencarian, sistem harus mampu menampilkan teks Al-Quran yang relevan beserta terjemahan jika tersedia. 3.2.5, fungsi input proses output. Fungsi input proses output adalah bagian dari sistem yang menerima input dari pengguna, memprosesnya, dan menghasilkan output yang sesuai. Dalam hal pencarian surah dan ayat pada aplikasi Al-Quran Indonesia menggunakan voice command, fungsi input proses output terdiri dari beberapa komponen, yaitu 3.2.5.1, fungsi input. Input utama berasal dari pengguna melalui perintah suara. Pengguna memberikan perintah untuk mencari surah dan ayat tertentu dengan menggunakan voice command. Input juga dapat berupa informasi tambahan yang diberikan oleh pengguna seperti nama surah atau nomor surah untuk memperjelas pencarian. 3.2.5.2, fungsi proses. Proses pertama adalah pengenalan suara, di mana sistem mengonversi perintah suara pengguna menjadi teks yang dapat dipahami. Selanjutnya, sistem memproses teks perintah untuk mengidentifikasi surah dan ayat yang dimaksud. Ini melibatkan pencocokan teks dengan data Al-Quran yang tersedia di database aplikasi. Setelah mengidentifikasi surah dan ayat yang dimaksud, sistem mempersiapkan data untuk output dengan mengambil teks Al-Quran dan terjemahan yang relevan. 3.2.5.3, fungsi output. Output utama adalah umpan balik suara kepada pengguna. Sistem memberikan respon suara untuk mengkonfirmasi bahwa perintah pencarian telah diterima dan diproses. Setelah menemukan hasil pencarian, sistem menghasilkan output berupa teks Al-Quran yang diminta beserta terjemahan dalam bahasa Indonesia. Output juga dapat berupa tindakan visual, seperti menampilkan hasil pencarian surah dan ayat pada layar ponsel pengguna untuk referensi lebih lanjut. 3.3, persyaratan performa. Persyaratan performa adalah standar yang harus dipenuhi oleh aplikasi Al-Quran Indonesia dalam melakukan pencarian surah dan ayat.
menggunakan voice command. Performa yang baik sangat penting untuk memberikan pengalaman pengguna yang mulus dan memuaskan. Berikut adalah beberapa aspek persyaratan performa. Pertama, 3.3.1, waktu respon cepat. Aplikasi harus memberikan respon yang cepat terhadap perintah suara pengguna. Waktu respon harus minimal untuk memastikan pengalaman pengguna yang lancar dan efisien. 3.3.2, akurasi pengenalan suara. Sistem pengenalan suara harus memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Aplikasi harus mampu mengenali perintah suara pengguna dengan tepat, bahkan dengan variasi aksen dan gaya bicara yang berbeda. 3.3.3, ketepatan dalam pencarian. Aplikasi harus memberikan hasil pencarian yang tepat dan relevan sesuai dengan permintaan pengguna. Pencarian surah dan ayat harus dilakukan dengan cepat dan akurat. 3.3.4, kemampuan kerja mode offline. Aplikasi harus tetap dapat berfungsi dengan baik dalam mode offline, meskipun tanpa koneksi internet. Pengguna harus dapat melakukan pencarian surah dengan ayat dan benar. 3.4, atribut perangkat lunak. Atribut perangkat lunak mencakup berbagai karakteristik yang mempengaruhi kinerja dan pengalaman pengguna dari aplikasi Al-Quran Indonesia dalam melakukan pencarian surah dan ayat menggunakan voice command. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, 3.4.1, interaktif dan responsif. Aplikasi harus memberikan pengalaman interaktif yang memadai dan responsif terhadap perintah suara pengguna. Setiap interaksi harus direspon dengan cepat dan efisien. 3.4.2, kualitas pengenalan suara. Kualitas pengenalan suara harus tinggi, memungkinkan aplikasi untuk mengidentifikasi perintah suara pengguna dengan akurasi tinggi dan memahami variasi dalam gaya bicara dan aksen. 3.4.3, kemudahan pengguna. Aplikasi harus dirancang dengan antarmuka yang mudah dipahami dan ramah pengguna. Pengguna harus dapat dengan cepat menavigasi aplikasi dengan melakukan pencarian tanpa hambatan. 3.4.4, keamanan data. Keamanan data pengguna harus menjadi prioritas utama. Informasi sensitif seperti riwayat pencarian harus dienkripsi dan dilindungi dari akses yang tidak sah. 3.4.5, fleksibilitas platform. Aplikasi harus tersedia di berbagai platform, termasuk Android dan iOS, sehingga dapat diakses oleh sebanyak mungkin pengguna. 3.4.6, pembaruan reguler dan peningkatan fitur. Pengembangan harus melakukan pembaruan reguler untuk meningkatkan kinerja aplikasi dan menambahkan fitur-fitur baru sesuai dengan umpan balik pengguna. 3.4.7, integrasi dengan teknologi pencarian maju. Aplikasi dapat memanfaatkan teknologi pencarian maju seperti pemrosesan bahasa alami untuk meningkatkan akurasi dan relevansi hasil pencarian. 3.4.8, dukungan multibahasa. Aplikasi harus mendukung beberapa bahasa, termasuk bahasa Inggris dan bahasa Arab, untuk memungkinkan pengguna dari berbagai latar belakang bahasa mengakses dan memahami konten aplikasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Narendra Awangga dengan NIM 13020220022, di mana job desk saya kali ini yaitu sebagai analisis sistem dari pengembangan fitur pencarian surah dan ayat berbasis voice command pada aplikasi Al-Quran, serta saya membantu membuat dokumen SRS di bagian persyaratan umum dan bagian-bagian lainnya. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian 3 yaitu persyaratan umum. Nah, di sini ada 3.1 persyaratan interface internal. Kita masuk ke 3.1.1 user interface. Nah, beberapa tolak ukur untuk tampilan antarmuka bagi pengguna pada aplikasi Al-Quran Indonesia, di antaranya ada bagian A yaitu menyediakan tampilan interaksi suara. Nah, aplikasi Al-Quran Indonesia ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pencarian surah dan ayat menggunakan perintah suara. Ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan aplikasi tanpa harus menggunakan keyboard atau layar sentuh. Nah, adapun bagian B yaitu tampilan informasi. Ketika pengguna memberi perintah suara, aplikasi ini akan memberikan tanggapan suara untuk mengkonfirmasi bahwa perintah telah diterima. Misalnya, silahkan sebutkan nama surah atau nomor surah dan ayat yang Anda cari. Nah, ada bagian C, respon sistem. Setelah menerima perintah suara dari pengguna, aplikasi akan memprosesnya dan memberikan respon suara sesuai dengan skenario berikut. Nah, bagian pertama ada tampil pesan kesalahan masukan kepada pengguna jika perintah tidak dipahami atau tidak sesuai dengan format yang diharapkan. Bagian 2, tampil pesan data valid kepada pengguna dengan membacakan nama surah dan nomor ayat yang ditemukan setelah pencarian berhasil. Bagian 3,
tampil pesan confirm kepada pengguna jika sistem mengalami kesalahan dalam memproses permintaan. Ada bagian D, yaitu desain antarmuka pengguna. Setelah pencarian berhasil, aplikasi akan menampilkan hasil pencarian dalam format yang terstruktur, mungkin dalam bentuk daftar surah beserta nomor ayat yang sesuai. Pengguna dapat memilih salah satu dari hasil tersebut atau mendengarkan secara langsung ayat yang dicari. Kita masuk di bagian 3.1.2, antarmuka perangkat keras. Ketersediaan perangkat keras yang mendukung kinerja sistem Al-Quran Indonesia terdiri dari spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama, perangkat ponsel pintar atau kita sebut dengan smartphone. Sebagai perangkat keras utama tempat aplikasi Al-Quran Indonesia dijalankan, ponsel pintar ini menyediakan antarmuka untuk pengguna berinteraksi dengan aplikasi menggunakan voice command. Pengguna dapat mengaktifkan fitur pencarian dengan suara mereka dan memberikan perintah untuk mencari surah dan ayat tertentu. Kedua, ada mikrofon. Tentunya, komponen mikrofon ini pada ponsel memungkinkan pengguna untuk memberikan perintah suara dengan menggunakan voice command. Pengguna dapat memberikan instruksi untuk memulai pencarian surah dan ayat yang diinginkan. Yang ketiga, ada proses ponsel. Nah, proses ponsel di sini bertanggung jawab untuk memproses perintah suara yang diterima dari pengguna. Ini mencakup pengenalan suara dan pengolahan data yang diperlukan untuk mencari surah dan ayat yang diminta. Yang terakhir ada speaker ponsel. Speaker ponsel akan digunakan untuk memberikan umpan balik suara kepada pengguna setelah hasil pencarian surah dan ayat ditemukan. Pengguna akan mendengar informasi tentang surah dan ayat yang mereka cari melalui speaker ponsel. Nah, kita masuk ke bagian 3.1.3, ada antarmuka komunikasi. Antarmuka komunikasi merupakan bagian penting dari sistem yang memungkinkan interaksi antara berbagai komponen, termasuk pengguna, server aplikasi, dan perangkat keras lainnya. Dalam konteks pencarian surah dan ayat pada aplikasi Al-Quran Indonesia, menggunakan voice command, antarmuka komunikasi melibatkan beberapa elemen sebagai berikut. Yang pertama, protokol komunikasi pastinya. Nah, protokol komunikasi digunakan untuk mengatur pertukaran data antara perangkat keras dan server aplikasi Al-Quran. Ini termasuk protokol seperti HTTP atau HTTPS untuk mengirim permintaan pencarian dari ponsel pengguna ke server. Yang kedua ada API atau Application Programming Interface. Nah, API itu menyediakan antarmuka yang diperlukan untuk berkomunikasi antara aplikasi Al-Quran di ponsel dan server. Melalui API ini, aplikasi di ponsel dapat mengirim permintaan pencarian suara pengguna ke server dan menerima respon yang sesuai. Dan yang ketiga ada pengenalan suara atau speech recognition. Antarmuka ini memungkinkan aplikasi Al-Quran untuk mengenali perintah suara pengguna dengan akurasi tinggi. Pengguna dapat menggunakan perintah suara untuk mencari surah dan ayat tanpa perlu mengetik, dan sistem harus dapat mengenali dan memproses perintah tersebut dengan tepat. Yang terakhir ada pengiriman dan penerimaan data. Antarmuka komunikasi ini bertanggung jawab untuk mengirimkan perintah pencarian dari ponsel pengguna ke server, serta menerima respon berupa informasi tentang surah dan ayat yang dicari. Ini memastikan pertukaran data yang lancar antara pengguna dan aplikasi. Saya lanjutkan, kita masuk ke Entity Relation Diagram atau kita biasa singkat dengan IRD. Nah, di mana IRD kita pada kali ini terdapat Baik, saya lanjutkan. Kita masuk ke Entity Relation Diagram atau kita biasa singkat dengan IRD. Nah, IRD kita kali ini terdapat 4 tabel, di mana tabel pertama ada tabel pengguna, tabel kedua ada tabel pencarian, tabel ketiga ada tabel surah, dan tabel keempat ada tabel ayat. Nah, di tabel pengguna terdapat beberapa field, diantaranya ada field ID pengguna, yang kedua ada nama pengguna. Sedangkan di tabel pencarian ada field ID pencarian. Baik, kita masuk ke tahap Baik. 1, 2, 3. Baik, saya lanjutkan. Kita masuk ke Entity Relation Diagram atau biasa kita sebut IRD. Nah, di IRD kita kali ini terdapat 4 tabel, di mana yang pertama ada tabel pengguna, yang kedua ada tabel pencarian, yang ketiga ada tabel surah, dan yang keempat ada tabel ayat.
Di tabel pengguna terdapat beberapa field, diantaranya ada ID pengguna, ada nama pengguna. Sedangkan di tabel pencarian ada ID pencarian, ID pengguna, permintaan pencarian, dan waktu. Di tabel surah ada ID surah, ada ID pencarian, judul, tipe penurunan, jumlah ayat, jumlah awal ayat, jumlah akhir ayat. Sedangkan di tabel ayat ada ID ayat, ID surah, teks, dan nomor ayat. Di mana tabel pengguna ke pencarian ini menggunakan relasi one to many, sedangkan tabel pencarian surah itu one to many dan surah ke ayat itu one to many. Nah, kita masuk ke data flow diagram level 1 atau DFD level 1. Nah, di sini ada pengguna, di mana pengguna akan melakukan inputan suara terhadap sistem, dan kemudian sistem akan menerima inputan suara tersebut. Kemudian masuk ke langkah berikutnya, atau sistem akan mengelola perintah dan pencarian, di mana sistem akan mengelola perintah tersebut. Apakah perintah tersebut termasuk surah atau perintah tersebut termasuk ayat. Nah, kemudian ketika perintah tersebut termasuk surah, maka pencarian akan dilakukan di dalam database surah dan kemudian akan mengirimkan ke tampilan hasil pencarian, atau sistem akan menampilkan tampilan hasil pencarian yang dilakukan oleh pengguna. Dan apabila perintah tersebut berupa inputan ayat, maka pencarian akan dilakukan di dalam database ayat. Kemudian database ayat akan mengirimkan langsung kepada sistem ayat yang dicari, dan kemudian sistem akan menampilkan hasil pencarian tersebut. Nah, di sini ada state transition diagram. Nah, kita masuk di status awal, kemudian menuju ke homepage. Nah, di homepage terdapat beberapa menu. Ada menu baca Quran, ada terakhir baca, ada pencarian, ada jadwal sholat, ada pengaturan. Nah, di mana di menu baca Quran terdapat tampilan Al-Qurannya sendiri. Di menu terakhir baca ada informasi terakhir kali membaca. Di menu pencarian ada pencarian surah dan ayat berbasis voice comment. Nah, ini adalah fitur yang kami kembangkan. Di menu jadwal sholat ada informasi jadwal sholat, di pengaturan ada tampilan pengaturan, dan di sini adalah status akhirnya. Nah, di sini juga ada tampilan UI-nya. Di sini yang lebih rinci nanti akan dijelaskan oleh teman saya sendiri. Nah, berikut adalah tampilan UI aplikasi Al-Quran Indonesia yang telah ditambahkan fitur voice comment. Yang pertama itu kita mencari dulu nama surah yang ingin kita cari. Kita tekan tombol voice comment yang ada di sini, kemudian akan muncul pop-up, lalu dia akan mendengarkan suara kita, lalu mencocokkan dengan database yang ada di Al-Quran itu. Misalkan saya membaca surah Al-Fatihah ayat ke-7. Dia berbunyi siratal ladzina alamta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, maka secara otomatis nanti akan langsung dialihkan ke surah Al-Fatihah dan ayat ke-7. Sekian. 7 menit. Baik, itu tadi persentase dari kelompok kami, kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya telah menyimak persentase kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.